Pura-pura bangkrut untuk tes sifat asli mertua dan suami. Tak disangka setelahnya justru begini. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dunia Anjani berkilau layaknya etalase perhiasan di butik mewah. Rumah megah bergaya Mediterania yang berdiri anggun di kawasan elit Jakarta Selatan. Garasi yang dihuni deretan mobil Eropa terbaru. Lemari pakaian yang meluap dengan merek-merek desainer ternama. Dan liburan mewah ke berbagai penjuru dunia. Semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari kesehariannya. Anjani, dengan paras jelita dan pembawaan anggun, adalah personifikasi dari kesuksesan yang diidamkan banyak wanita seusianya. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga Kusuma, sebuah dinasti bisnis properti yang telah menancapkan akarnya selama 3 generasi. Bisnisnya sendiri, sebuah startup teknologi di bidang fintech yang ia rintis dari nol, kini meraksasa dan menjadi salah satu pemain kunci di industri tersebut. Kekayaannya, boleh dibilang, tak terhingga. Arya, suaminya, adalah seorang eksekutif muda yang tampan dan cerdas, dengan karir cemerlang di salah satu bank investasi terkemuka. Ia adalah putra tunggal dari keluarga Aditama, keluarga terpandang yang juga memiliki koneksi luas di lingkaran sosialita ibu kota. Pernikahan mereka 5 tahun lalu adalah perpaduan sempurna antara 2 klan kaya raya, sebuah union yang disebut-sebut sebagai pernikahan abad ini, oleh media gosip dan menjadi berita utama di majalah gaya hidup. Di mata banyak orang, Anjani dan Arya adalah pasangan ideal, cerminan dari kebahagiaan dan kesuksesan yang sempurna. Namun, di balik fasad kemewahan dan senyum yang kerap terpampang di halaman majalah, ada kerikil tajam yang mengganjal di hati Anjani. Kebahagiaannya terasa hampa. Suasana di rumahnya, terutama saat ada kehadiran mertua, ibu dan bapak Aditama, terasa begitu artifisial. Mertuanya selalu memuji Anjani setinggi langit, melontarkan kata-kata manis tentang betapa beruntungnya Arya memiliki istri secantik, sepintar, dan sekaya dirinya. Namun, di balik pujian itu, Anjani sering menangkap sorot mata yang penuh perhitungan, sebuah kilatan ambisi yang tersembunyi. Mereka tak pernah bosan menanyakan detail tentang proyek terbarunya, nilai investasinya, atau berapa banyak saham yang ia miliki di perusahaannya. Setiap percakapan, seolah-olah, selalu berujung pada angka-angka dan aset. Arya, suaminya, pun tak luput dari pengamatan Anjani. Pria yang dulu ia cintai karena pesona dan kecerdasannya, kini terasa berbeda. Perhatiannya terhadap Anjani seringkali terasa terukur, seperti ada tujuan di baliknya. Ia sering membanggakan pencapaian Anjani di hadapan teman-teman dan koleganya, namun perhatiannya lebih sering berpusat pada berapa banyak keuntungan yang bisa mereka raih bersama dari kekayaan Anjani. Arya adalah pria yang menyukai kemewahan, dan ia sangat menikmati gaya hidup serba ada yang Anjani suguhkan. Ia tak pernah menolak ketika Anjani membelikannya jam tangan mewah, mobil sport terbaru, atau mengajaknya berlibur ke resor pribadi di Maladewa. Semua terasa begitu nyaman baginya. Anjani sadar, selama ini ia hidup dalam sebuah ilusi. Ia adalah sapi perah berharga, dengan susu emas yang tak pernah kering. Keluarga Arya, dan bahkan Arya sendiri, seolah memandangnya bukan sebagai seorang istri atau menantu, melainkan sebagai sumber daya tak terbatas. Cinta yang mereka tunjukkan terasa bersyarat, terikat erat pada rekening banknya. Keraguan itu terus tumbuh, menggerogoti jiwanya. Apakah mereka benar-benar mencintainya? Atau hanya mencintai apa yang dimilikinya? Pertanyaan itu berulang kali mengelilingi pikirannya, seperti lebah yang berdengung tak henti. Sudah saatnya ia mencari tahu. Malam itu, Jakarta benar-benar dilanda badai. Hujan lebat mencambuk jendela kamar tidur utama Anjani dan Arya, menciptakan ritme monoton yang seharusnya meninabobokan. Kilat sesekali membelah langit, menerangi seisi ruangan dengan cahaya keperakan yang dramatis,
sebelum kemudian diikuti oleh deru guntur yang menggelegar. Arya, di sisi tempat tidur Anjani, sudah terlelap pulas, dengkuran halusnya terdengar teratur, seolah badai di luar tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Namun, Anjani tidak bisa tidur. Matanya terpaku pada langit-langit kamar, pikirannya berputar gelisah, bagai benang kusut yang tak menemukan ujungnya. Sudah berjam-jam ia terbaring di sana, meski tubuhnya lelah setelah seharian berjibaku dengan presentasi penting di kantor. Namun, kelelahan fisik tak mampu meredam kekacauan di benaknya. Otaknya terus memutar ulang adegan makan malam tadi. Percakapan itu, yang bagi orang lain mungkin terdahulu normal, bagi Anjani adalah paku terakhir yang menancap pada peti mati keraguannya. Anjani, perusahaan fintech MU itu, apakah sudah ada rencana untuk IPO? Ibu mertua, Ibu Aditama, bertanya dengan nada yang terlalu santai, seolah sedang menanyakan harga saham di majalah. Namun, mata tajamnya tak lepas dari Anjani, memindai ekspresi Anjani seolah mencari celah. Arya bilang valuasinya sudah luar biasa. Kalau benar, aset kita bisa berlipat-lipat. Ada penekanan pada kata kita, yang terasa seperti klaim atas apa yang Anjani bangun sendiri. Iya, nak, jangan lupa, saham utama tetap harus dipegang keluarga. Ya, timpal bapak mertua, Bapak Aditama, seraya menyesap wine merahnya dengan anggun. Suaranya terdahulu menenangkan, namun terselip sebuah perintah terselubung. Jangan sampai ada yang menggeser posisi kita sebagai pemegang saham terbesar. Reputasi keluarga kita akan dipertaruhkan. Seolah-olah, seluruh kerja keras Anjani hanyalah alat untuk memperkokoh status sosial mereka. Arya, suaminya, hanya tersenyum mengiyakan. Sesekali melirik Anjani dengan tatapan penuh harap yang Anjani kenali betul. Tatapan yang ingin melihat angka-angka fantastis. Ia terlalu nyaman dengan peran sebagai pendamping hidup Anjani yang sukses, penikmat kemewahan yang dihasilkan oleh keringat dan pikiran Anjani. Obrolan itu pun berlanjut tanpa henti, membahas rencana renovasi villa di Bali, penambahan koleksi mobil mewah terbaru yang harusnya mereka beli, hingga investasi di luar negeri yang mereka harapkan bisa terrealisasi dari rezeki nomplok yang akan datang dari bisnis Anjani. Mereka bahkan sudah merencanakan liburan panjang ke Eropa dengan kapal pesiar mewah, semua atas asumsi kekayaan Anjani yang tak terbatas. Anjani hanya bisa tersenyum masam, mengangguk tipis, menanggapi sekedarnya. Setiap kata yang keluar dari bibir mereka, yang seharusnya terdengar membahagiakan atau menunjukkan dukungan, justru terasa seperti belenggu yang semakin erat melilit lehernya. Mereka tidak pernah bertanya tentang tekanan yang ia alami sebagai CEO, risiko besar yang ia hadapi di pasar yang fluktuatif, atau jam kerja tak kenal lelah yang ia lalui untuk membangun semua itu dari nol. Yang ada di kepala mereka hanyalah angka, persentase keuntungan, dan bagaimana uang itu bisa memperkaya gaya hidup mereka. Ini bukan yang pertama. Selama 5 tahun pernikahan, pola ini selalu berulang. Pujian datang hanya saat Anjani meraih keuntungan besar. Perhatian Arya terasa paling intens saat ada aset baru yang dibeli atau investasi yang menunjukkan hasil fantastis. Kehangatan mertuanya memudar perlahan saat Anjani sedang menghadapi tantangan bisnis, hanya untuk kembali muncul dengan semarak saat ia berhasil keluar dari kesulitan dengan keuntungan berlipat ganda. Anjani sadar, selama ini ia hidup dalam sebuah ilusi. Ia adalah sapi perah berharga, dengan susu emas yang tak pernah kering. Keluarga Arya, dan bahkan Arya sendiri, seolah memandangnya bukan sebagai seorang istri yang dicintai atau menantu yang dihormati, melainkan sebagai sumber daya tak terbatas yang harus dimaksimalkan. Keraguan itu, yang selama ini hanya berupa bisikan-bisikan halus di sudut hatinya, kini membengkak menjadi jeritan keras. Apakah mereka benar-benar mencintainya? Atau hanya mencintai apa yang dimilikinya? Pertanyaan itu berulang kali mengelilingi pikirannya, seperti lebah yang berdengung tak henti, semakin intens seiring setiap sambaran petir di luar. Di tengah badai keraguan dan kekosongan yang menghantam hatinya, sebuah ide,
seolah kilatan petir itu sendiri, tiba-tiba menyambar dan menerangi kegelapan benaknya. Ide itu begitu berani, begitu berisiko, namun terasa begitu tepat. Ia akan pura-pura bangkrut. Jika kekayaan adalah satu-satunya hal yang membuat mereka mencintainya, maka ia akan menghapus kekayaan itu dari persamaan. Ia ingin melihat apa yang tersisa dari cinta mereka saat tak ada lagi harta yang bisa mereka gali. Apakah Arya akan tetap di sisinya saat ia tidak lagi menjadi mesin uang? Apakah mertuanya akan tetap memujanya dan menganggapnya sebagai menantu idaman saat ia tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan? Ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya, untuk menemukan kebenaran di balik semua senyum palsu itu. Jantung Anjani berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Taruhan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Pernikahannya, hubungannya dengan keluarga Arya, bahkan persepsi orang lain terhadapnya, atau justru membebaskannya dari belenggu kepalsuan. Namun, Anjani sudah terlalu lelah dengan topeng dan kepura-puraan. Ia butuh kebenaran, sepedih apapun itu. Matanya menatap langit-langit kamar yang kini kembali gelap setelah kilat terakhir. Besok, bisiknya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Permainan akan dimulai. Sebuah senyum tipis, campur aduk antara ketakutan yang mencekam dan tekad baja yang membara, merekah di bibirnya yang pucat. Ia akan menghadirkan berita buruk yang paling tak terduga. Berita yang akan mengguncang pondasi hubungan mereka dan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Pagi itu, Anjani bangkit dari tempat tidur dengan sebuah misi yang dingin namun membara. Cahaya matahari musim kemarau menembus tirai tipis di kamarnya, menyinari wajahnya yang semalam suntuk dihantui pikiran. Tidak ada lagi keraguan yang melingkupi, hanya sebuah tekad baja yang membimbing setiap geraknya. Ia akan menjalankan skenario ini dengan sempurna, tanpa cacat. Untuk mendukung perannya, Anjani sengaja memilih pakaian santai yang agak lusuh dari bagian paling belakang lemarinya. Sebuah kaos katun abu-abu pudar dan celana jogger hitam yang sudah sering dipakai, kontras dengan gaun-gaun sutra atau setelan desainer yang biasa ia kenakan. Rambutnya ia biarkan tergerai, sedikit berantakan seolah ia tak sempat menyisirnya karena semalaman tak bisa tidur. Sentuhan terakhir adalah polesan tipis concealer di bawah mata untuk menciptakan kesan kantung mata yang samar, dan sedikit bedak untuk membuat wajahnya terlihat sedikit pucat, menyeratkan beban pikiran yang mendalam. Kesempatan pertama untuk melancarkan berita buruk itu muncul di meja sarapan, tempat keluarga Aditama biasa berkumpul setiap pagi. Seperti biasa, ibu dan bapak Aditama sudah duduk manis di kursi masing-masing, menikmati hidangan mewah yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, roti panggang Prancis dengan maple syrup, omelet truffle, dan jus segar dari buah-buahan organik. Arya, di ujung meja, sedang membaca berita ekonomi di tabletnya, sesekali menyeruput kopi hitamnya. Suasana terasa dingin, hanya dentingan sendok yang beradu dengan piring keramik, dan suara tipis lipatan koran elektronik Arya yang mengisi keheningan. Sebuah keheningan yang terasa hampa, hanya formalitas belaka. Anjani menarik napas dalam, memantapkan hati, dan melangkah masuk ke ruang makan. Ia mengambil tempat duduknya, tidak menyentuh makanan, hanya memegang cangkir teh hangatnya. "Ada apa, Anjani? Wajahmu muram sekali pagi ini," tegur Ibu Aditama, dengan nada yang, untuk sesaat, terdengar seperti kepedulian yang tulus. Namun, Anjani bisa merasakan ada nada penasaran tersembunyi, seolah ia sedang mengendus sesuatu yang menarik. Anjani menunduk, menghela napas panjang, seolah sedang menanggung beban yang tak terperikan di pundaknya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap ibu mertua dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, berhasil menyalurkan emosi yang ia simulasi. "Bisnisku. Maaf, Bu, Pak, Arya. Ada kabar buruk." Suaranya ia buat sedikit serak, bergetar, nyaris seperti bisikan yang menahan isak tangis. Arya yang tadinya fokus pada tabletnya, langsung menurunkan benda itu, keningnya berkerut dalam. Ia menatap Anjani dengan tatapan yang Anjani kenali betul. Tatapan cemas,
namun bukan karena khawatir pada Anjani, melainkan pada potensi kehilangan sumber daya. Kabar buruk apa? Jangan bilang soal sahammu lagi. Bukankah bulan lalu kau bilang sedang naik daun? Ada nada tuntutan dalam pertanyaannya. Anjani menggelengkan kepala pelan, seolah tak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Valuasinya anjlok drastis, katanya, menatap mata mereka satu persatu. Ia melihat kilatan terkejut yang cepat, lalu ekspresi panik yang mulai muncul di wajah mereka, dan yang paling jelas, ketidakpercayaan murni. Beberapa investor besar menarik diri secara tiba-tiba karena isu global yang tak terduga. Ada masalah serius di pasar teknologi global yang memengaruhi sektor fintech secara keseluruhan. Efeknya domino. Sahamku di perusahaan anjlok lebih dari 70% dalam semalam. Investasi yang sudah kita tanam, mungkin juga ikut lenyap. Bahkan aset perusahaan pun terancam disita jika kami tidak segera melunasi beberapa pinjaman besar. Senyap. Meja makan yang tadinya dingin, kini membeku total. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu Aditama menatap Anjani dengan mulut sedikit terbuka. Garpu peraknya terlepas dari genggamannya dan terjatuh mengenai piring keramik, menciptakan suara nyaring yang memecah keheningan yang mencekam. Bapak Aditama, yang biasanya tenang dan berwibawa, wajahnya mendadak merah padam, urat di lehernya menonjol, seolah sedang menahan amarah yang meletup-letup. Arya, suamiku, yang tadinya duduk tegak dengan percaya diri, kini bersandar lemas di kursinya, tatapan matanya kosong, seperti melihat masa depan yang gelap. Ia tampak lebih terkejut daripada sedih. 70%. Pekik Ibu Aditama. Suaranya naik 2 oktav, berubah dari nada kepedulian palsu menjadi teriakan histeris. Anjani, kau bercanda, kan? Bagaimana bisa? Bukankah bisnismu selalu untung besar? Ini pasti cuma rumor pasar. Kau pasti salah lihat laporan keuanganmu. Aku berharap begitu, Bu, jawab Anjani, menekan emosinya, menjaga ekspresi wajahnya agar tetap menyeratkan kesedihan dan keputusasaan. Tapi ini bukan rumor. Tim keuanganku sedang bekerja keras untuk mencari solusi, tapi situasinya sangat buruk. Kami bahkan sudah mempertimbangkan untuk menjual beberapa aset penting perusahaan. Dan mungkin juga beberapa aset pribadi untuk menutupi kerugian dan menjaga likuiditas. Kata menjual aset pribadi, seperti bom yang meledak tepat di tengah mereka. Raut wajah mereka berubah total. Tak ada lagi jejak kepura-puraan. Topeng kepedulian yang samar-samar tadi langsung runtuh tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni yang tak lagi bisa disembunyikan, rasa jijik, dan kemarahan yang membara. Menjual aset. Aset yang mana? Bapak Aditama hampir berteriak. Suaranya menggema di ruang makan. Apa yang akan kita makan nanti? Bagaimana dengan rumah ini? Mobil-mobil kita? Apa kata orang jika menantu keluarga Aditama mendadak miskin? Ini memalukan, Anjani. Mempermalukan nama baik keluarga kita. Ia menunjuk-nunjuk Anjani dengan jari telunjuknya, seolah Anjani adalah penyebab segala malapetaka. Arya, suamiku, yang selama ini dia membeku dalam keterkejutan, akhirnya bersuara. Tapi bukan kata-kata dukungan, penghiburan, atau kepedulian yang keluar dari bibirnya, melainkan rentetan tuduhan tajam yang menusuk relung hati Anjani. Kau ini bodoh, Anjani. Kenapa tidak bilang kalau bisnismu bermasalah sebelumnya? Kenapa tidak ada sinyal sama sekali dari dirimu? Kau terlalu ambisius dan ceroboh. Sekarang kita semua jadi susah karena kelakuanmu. Aku malu punya istri sepertimu yang tidak becus mengurus investasi dan tidak bisa menjaga aset keluarga. Ia bahkan tidak bertanya bagaimana perasaan Anjani, hanya fokus pada kerugian materi yang akan mereka derita. Anjani merasakan hatinya mencelos. Nyeri yang tajam menghujam tepat ke ulu hatinya. Air mata yang selama ini ia tahan, sedikit menggenang di pelupuk matanya. Kali ini bukan air mata sandiwara,
melainkan air mata kepahitan dan kekecewaan murni. Kata-kata mereka terasa panas, seperti air mendidih yang disiramkan ke wajahnya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada secercah kepuasan pahit. Drama ini berhasil. Mereka telah menunjukkan warna asli mereka, jauh lebih cepat dan lebih jelas dari yang ia duga. Ujian pertama telah dilalui, dan hasilnya sangat jelas. Tidak ada cinta, tidak ada dukungan sejati, hanya keserakahan dan ketakutan kehilangan kemewahan. Hari-hari setelah pengumuman kebangkrutan, itu terasa bagai siksaan yang kejam bagi Anjani. Tak ubahnya neraka pribadi yang harus ia jalani dalam kemegahan semu. Rumah yang dulu ia cintai, mahligai emas yang ia bangun bersama Arya, kini berubah menjadi penjara berhias permata, dipenuhi racun dari tatapan menghina dan perkataan menusuk yang tak putus-putusnya. Topeng-topeng keramahan yang selama ini dikenakan oleh ibu dan bapak Aditama, serta Arya, telah terlepas sepenuhnya, menyingkap wajah asli mereka yang dingin, penuh perhitungan, dan keji, seolah-olah ia tak pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Suasana di rumah, terutama saat berkumpul di meja makan, tak lagi sama. Sarapan, makan siang, dan makan malam, yang dulunya tempat perayaan kecil, obrolan ringan tentang rencana liburan, atau bahkan sekadar berbagi cerita hari, kini menjadi medan perang verbal yang tak terelakkan. Setiap kali Anjani muncul, seolah-olah penampilannya yang sederhana dan wajah murungnya adalah pemicu. Ibu Aditama akan langsung mengubah ekspresi wajahnya dari yang biasa saja menjadi cemberut masam, atau tatapan sinis yang seolah bisa menembus kulit. Lihatlah dirimu, Anjani, cibir ibu mertua suatu pagi, suaranya tajam seperti pisau, matanya menyapu penampilan Anjani dari atas ke bawah yang memang sengaja ia buat lebih sederhana. Sudah miskin, penampilanmu jadi ikut-ikutan lusuh. Rambutmu acak-acakan, bajumu juga begitu. Seharusnya kau tetap menjaga penampilan, setidaknya untuk menutupi kemalangan ini. Jangan sampai orang tahu kita punya menantu yang tidak terurus. Nada bicaranya menunjukkan rasa malu dan jijik yang tak disembunyikan. Ayah mertua, yang tadinya selalu memuji kepintaran bisnis Anjani di depan relasi dan teman-teman, kini tak henti-hentinya menyalahkannya. Aku sudah bilang, Anjani, wanita itu seharusnya fokus mengurus rumah dan keluarga, bukan mengejar keuntungan yang tidak jelas di dunia bisnis yang penuh risiko. Lihatlah akibatnya sekarang. Ia berbicara seolah seluruh kehancuran itu adalah murni kesalahan Anjani, tanpa sedikit pun mempertimbangkan faktor eksternal, kondisi pasar global, atau risiko bisnis yang memang selalu ada. Kami sudah memperingatkanmu, tapi kau terlalu keras kepala. Sekarang kita semua yang harus menanggung akibatnya. Yang paling menyakitkan adalah sikap Arya. Suami yang dulu ia kira adalah pelabuhan hatinya, tempatnya bersandar, kini berubah menjadi orang asing yang tak dikenali. Ia tak lagi memanggilnya sayang atau Anjaniku, seperti dulu saat ia masih menjadi menantu idaman dan istri sempurna di mata mereka. Namanya kini sering disebut dengan nada sinis, atau diikuti dengan desahan frustrasi yang jelas menunjukkan kekesalan. Arya mulai sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan klise, mengurus pekerjaan penting yang mendadak, atau menenangkan diri di tempat teman karena stres memikirkan kondisi keuangan keluarga. Ketika ia di rumah pun, kehadirannya terasa hampa, seperti bayangan. Ia akan menghindari kontak mata, sibuk dengan ponselnya, atau mendadak naik ke kamar begitu Anjani mencoba mendekat atau memulai percakapan. Kau ini bodoh, Anjani. Kenapa tidak bilang kalau bisnismu bermasalah sejak awal? Arya pernah membentaknya di depan pelayan dan pengemudi. Suaranya menggelegar di ruang keluarga, membuat Anjani merasa sangat malu dan terhina. Sekarang kita semua jadi susah karena kelakuanmu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku malu punya istri sepertimu yang tidak becus mengurus investasi dan membuat nama keluarga ini tercoreng.
Kata-kata itu diucapkan dengan nada benci, seolah Anjani telah melakukan kejahatan besar, bukan hanya mengalami kemunduran bisnis. Ia bahkan tak menanyakan bagaimana perasaan Anjani, seolah Anjani tak lebih dari sekadar mesin uang yang rusak. Anjani sadar betul bahwa Arya sangat menikmati gaya hidup mewah yang selama ini ia sediakan. Mobil-mobil sport, jam tangan mahal, liburan tanpa batas, dan status sosial yang terangkat. Kini, dengan kebangkrutan yang ia umumkan, ketakutan akan kehilangan segalanya membuat Arya berubah menjadi sosok yang kejam dan egois. Anjani bahkan pernah mendengarnya berbicara di telepon dengan seseorang, mungkin teman lamanya atau koleganya. Seharusnya aku menikah dengan wanita kaya yang memang punya sense bisnis dan bisa mempertahankan kekayaannya. Bukan sepertinya yang hanya bisa menyusahkan dan membawa kerugian. Bisik Arya, yang suaranya cukup keras untuk Anjani dengar dari balik pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Kalimat itu menancap di hati Anjani, mengonfirmasi semua keraguannya. Setiap hari, Anjani harus menelan pil pahit penghinaan yang bertubi-tubi. Ia disalahkan untuk setiap hal kecil yang dulu tak pernah jadi masalah, mulai dari tagihan listrik yang terlalu tinggi, padahal pemakaiannya normal, hingga makanan di meja yang tidak bergizi, dan boros, padahal ia sengaja memilih menu sederhana. Mereka membatasi aksesnya ke kartu kredit pribadi yang dulunya ia miliki dan gunakan secara bebas, dan bahkan menyuruhnya untuk mulai berhemat, dan belajar memasak sendiri, agar tidak membebani keuangan rumah tangga yang sedang kritis karena dirinya. Mereka berbicara seolah-olah ia adalah benalu, beban tak berguna yang tiba-tiba muncul di kehidupan mereka dan hanya bisa menggerogoti. Namun, di balik semua rasa sakit, kekecewaan, dan kehinaan yang ia rasakan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diri Anjani. Kemarahan yang dingin dan tekad yang semakin kuat, membara di dalam hatinya. Setiap kata cacian, setiap tatapan merendahkan, setiap pengabaian dari Arya, hanya memperjelas kebenaran yang pahit. Ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini tentang martabatnya yang telah mereka injak-injak. Mereka telah melukai harga dirinya dengan cara yang tak termaafkan. Anjani terus mengamati, mencatat dalam diam, mengumpulkan setiap bukti perkataan dan perlakuan mereka. Ia tahu, sandiwara ini akan segera berakhir, dan ketika itu terjadi, mereka akan membayar mahal atas setiap tetes air mata yang tertahan dan setiap penghinaan yang ia rasakan. Di tengah pusaran kehinaan, pengabaian, dan atmosfer beracun yang kini menyelimuti rumah megahnya, pikiran Anjani tidak pernah berhenti bekerja. Setiap cemoohan, setiap tatapan jijik, setiap pengabaian dari Arya, tidak hanya melukai hatinya secara mendalam tetapi juga menjadi bahan bakar bagi tekadnya yang semakin membaja. Ia tahu, sandiwara ini tidak bisa berakhir dengan sekadar kemarahan yang meluap-luap. Ia membutuhkan lebih dari itu. Ia membutuhkan bukti yang konkret dan tak terbantahkan. Dengan kecerdasan dan ketelitian yang biasa ia terapkan dalam memimpin bisnisnya yang bernilai jutaan dolar, Anjani mulai merancang strateginya. Ia tidak bisa menghadapi mereka hanya dengan perkataannya sendiri. Suara kebenaran yang keluar dari mulutnya mungkin akan diabaikan atau dibantah mentah-mentah. Ia butuh rekaman, saksi bisu yang tak bisa diputarbalikkan, yang akan berbicara lebih keras daripada semua sanggahan mereka. Sejak hari ia mengumumkan kebangkrutan palsu itu, Anjani mulai membawa ponselnya kemana-mana, memastikan fitur perekam suara atau video siap sedia kapan saja, seolah-olah itu adalah perpanjangan tangannya sendiri. Awalnya, ia hanya merekam secara acak, khawatir ketahuan. Ia menyembunyikan ponsel di saku bajunya, di balik buku, atau di antara bantal sofa. Namun, setelah beberapa kali percakapan menyakitkan yang terjadi secara spontan, Anjani mulai menyadari pola. Mertuanya cenderung menyerang saat Arya tidak ada di dekat mereka atau sedang tidak memperhatikan. Mereka merasa lebih bebas melontarkan kalimat-kalimat menghina dan merendahkan. Arya sendiri lebih sering melontarkan kata-kata tajam saat mereka berdua saja di kamar. Atau saat ia merasa sangat kesal karena
kemiskinan, Anjani yang ia rasakan mengancam gaya hidupnya. Anjani lalu mengambil langkah lebih jauh. Ia memasang sebuah kamera tersembunyi berukuran mini, sebesar kancing baju, di beberapa titik strategis. Di sudut ruang keluarga yang tidak mencolok, di bawah meja makan, dan bahkan di balik sebuah pot tanaman hias di dekat sofa tempat mereka sering berkumpul. Kamera-kamera ini terhubung langsung ke aplikasi di ponselnya, merekam setiap interaksi, setiap perubahan ekspresi, dan setiap lontaran kalimat penghinaan dengan kualitas audio dan video yang jernih. Ia bahkan sengaja memancing beberapa percakapan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ia tahu akan memicu reaksi serakah atau merendahkan dari mereka. Bu, bagaimana kalau kita mulai kurangi jatah bulanan untuk perawatan spa dan shopping di butik, ya? Kondisi keuangan sedang sangat ketat. Anjani bertanya suatu sore, dengan nada polos dan wajah yang ia buat seolah-olah penuh kekhawatiran. Ibu Aditama yang sedang mengoleskan krim malam di wajahnya, langsung mendelik. Gerakannya terhenti. Apa? Anjani, kau gila? Kau pikir kami akan hidup seperti orang miskin hanya karena bisnismu hancur? Jaga batasanmu. Itu hak kami. Kami sudah terbiasa hidup seperti ini. Suaranya meninggi, penuh kemarahan dan rasa jijik yang tak disembunyikan. Jangan pernah berani-berani mengatur pengeluaran kami. Anjani merekamnya, memastikan setiap kata dan nada marah terekam jelas. Di lain waktu, ia mendekati Arya yang sedang bersantai di pinggir kolam renang, menikmati matahari sore. Arya, aku khawatir tentang masa depan kita. Bagaimana kalau nanti kita tidak bisa mempertahankan rumah ini? Atau mobil-mobil kita harus dijual? Anjani bertanya, mencoba menarik perhatian suaminya. Arya mendengus kasar, tanpa sedikit pun menoleh atau menghentikan kegiatannya. Kau terlalu pesimis. Kalau sampai itu terjadi, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Aku tidak akan ikut menanggung bebanmu. Aku bisa saja mencari jalan lain. Ia mengucapkan kalimat itu dengan acuh tak acuh, seolah Anjani hanyalah masalah yang bisa ia buang kapan saja, tanpa beban moral. Lagi pula, kau yang punya ide gila-gilaan dengan bisnismu itu. Anjani merekam setiap kata, setiap desahan frustrasi, dan ekspresi datarnya. Selain rekaman audio dan video, Anjani juga mulai membuat catatan harian secara rinci. Setiap malam, setelah semua orang terlelap, ia akan menuliskan tanggal, waktu, ringkasan insiden, dan kutipan langsung dari perkataan mereka. Ia mendokumentasikan bagaimana mertuanya mulai meminta pelayan untuk memprioritaskan mereka, bagaimana mereka secara terang-terangan melarangnya menggunakan mobil mewah untuk bepergian, padahal mobil itu adalah mobil Anjani sendiri, dengan dalih menghemat bahan bakar. Ia juga mencatat bagaimana Arya tiba-tiba lupa untuk mengajaknya ke acara sosial penting, padahal dulu selalu ingin Anjani menemaninya untuk memamerkan kekayaannya. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti digital, seperti pesan singkat atau email dari Arya yang menunjukkan pengabaian atau kekecewaan terhadapnya, atau pesan dari Ibu Aditama yang berisi permintaan uang dengan nada menuntut. Proses pengumpulan bukti ini bukan tanpa tantangan emosional. Ada saatnya Anjani harus menahan napas, menahan air mata yang mendesak keluar, agar tidak merusak sandiwaranya. Rasa perih itu nyata, menusuk hingga ke tulang. Ada saatnya ia merasa jijik pada dirinya sendiri, karena harus merekam orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya, orang-orang yang ia cintai. Namun, setiap kali ia merasa goyah, ia akan mengingat kekosongan di mata Arya, keserakahan di wajah mertuanya, dan betapa hancurnya harga dirinya yang mereka injak-injak. Ini semua adalah bagian dari rencana besar untuk mendapatkan kembali martabatnya yang sudah terenggut. Selama lebih dari 1 bulan penuh, Anjani hidup dalam mode pengintai. Ia mengumpulkan rekaman demi rekaman, foto demi foto, catatan demi catatan. Tumpukan bukti itu semakin tebal,
semakin menguatkan keyakinannya bahwa keputusannya untuk menguji mereka adalah langkah yang sangat tepat. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga yang ia cintai, melainkan sebagai subjek eksperimen yang telah gagal total dan menunjukkan sifat asli mereka yang buruk. Dan sekarang, ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk mengakhiri permainan ini dan membalikkan keadaan. Pagi itu, seberkas sinar matahari menembus jendela kamar Anjani, jatuh tepat di atas tumpukan dokumen dan hard drive berisi rekaman yang telah ia kumpulkan dengan teliti. Selama lebih dari sebulan penuh, ia telah hidup dalam kepura-puraan, menahan diri dari setiap serangan verbal, setiap cemoohan, setiap tatapan jijik yang dilayangkan mertua dan suaminya. Ia telah menelan pahitnya pengabaian dan diperlakukan seolah ia adalah beban tak berguna. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kejadian yang menjadi batas, titik didih dari kesabarannya yang telah terkuras habis hingga ke dasar. Malam sebelumnya, Anjani memang sudah merasa ada yang tidak beres. Arya pulang sangat larut, jauh lebih larut dari biasanya, dan tidak sendirian. Anjani, yang terjaga karena gelisah, mendengar suara tawa perempuan yang asing dari ruang tamu, diikuti bisikan-bisikan Arya yang terdengar genit dan akrab. Jantung Anjani berdebar kencang, bukan karena cemburu buta, melainkan karena firasat buruk yang menguar. Ia tahu Arya sering pulang larut, dan ia sudah siap dengan kemungkinan terburuk dari pengujian ini. Namun, ini pertama kalinya ia membawa wanita lain ke rumah mereka, ke rumah yang seharusnya menjadi mahligai pernikahan mereka, di bawah atap yang sama dengan dirinya. Dengan langkah hati-hati yang diselimuti kegelapan malam, Anjani mengendap-endap keluar dari kamar, menuju ruang tamu. Pintu ruang tamu sedikit terbuka, memperlihatkan pemandangan yang membuat napasnya tercekat dan darahnya mendidih. Arya sedang duduk di sofa, dengan lengan melingkari bahu seorang wanita berambut pirang yang genit dan bergaun minim. Wanita itu, yang Arya kenalkan dengan santainya sebagai kolega baru yang sangat potensial, tampak terlalu nyaman, bahkan mengelus lengan Arya dengan jari jemarinya saat mereka berbicara. Wajah Arya pun tampak begitu bahagia, tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan kepadanya. Anjani bisa mendengar samar-samar percakapan mereka, yang kini tak lagi berbisik. "Jadi, istrimu benar-benar bangkrut?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar meremehkan, diwarnai sedikit senyum sinis. "Kasihan sekali. Untung kau tidak ikut terjebak terlalu dalam, Arya. Aku sempat khawatir kau akan terseret." Arya mendesah, lalu tertawa pahit, menatap wanita itu dengan tatapan yang penuh keluhan. "Begitulah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Sejak ia jatuh miskin, suasana di rumah jadi tidak nyaman. Aku bahkan ingin mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku merasa terjebak." Ada jeda sejenak, lalu Arya melanjutkan, suaranya dipenuhi kejijikan yang teramat sangat. "Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang hanya bisa menyusahkan dan tidak punya apa-apa lagi. Kau tahu, aku terbiasa dengan kemewahan. Ini sangat memuakkan." Kata-kata itu diucapkan langsung oleh suaminya sendiri, bagai sambaran petir yang nyata, menghantam ulu hati Anjani tanpa ampun. Semua kepura-puraan Anjani seketika runtuh. Rasa sakit yang ia tahan selama ini, semua kepahitan dan kekecewaan, meledak hebat di dalam dirinya, bukan dalam tangisan histeris, melainkan dalam kemarahan yang membekukan dan menusuk. Ia melihat ke inti jiwa Arya, dan yang ia temukan hanyalah kehampaan, keserakahan yang tak berdasar, dan keegoisan yang tak terbatas. Arya bukan lagi suaminya, bukan pria yang ia cintai. Ia hanyalah cangkang kosong yang hanya mencari keuntungan pribadi dan kenyamanan semata. Anjani mundur perlahan, tanpa suara, kembali ke kamarnya tanpa diketahui sedikit pun oleh mereka. Ia berjalan gontai, kemudian ambruk dan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela yang kini menampakkan pemandangan langit fajar yang memerah. Selama ini, bahkan di tengah semua penghinaan,
ia masih menyimpan secuil harapan. Berharap ada sedikit sisa cinta, sedikit dukungan, di balik keserakahan mereka. Berharap Arya akan melihat nilai dirinya lebih dari sekadar uang. Tapi kejadian malam itu telah menghancurkan harapan terakhirnya hingga berkeping-keping. Batasnya sudah terlampaui. Cukup, bisik Anjani pada diri sendiri, suaranya dingin dan penuh kepastian yang menggetarkan. Ini sudah lebih dari cukup. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Ia bangkit dari tempat tidur, mendekati laci meja samping tempat tidur. Dengan tangan yang tidak gemetar sedikitpun, ia mengambil sebuah kartu nama. Kartu nama dari pengacara terbaik di kota ini, seorang spesialis perceraian yang terkenal kejam dan efisien, yang telah ia simpan sebagai cadangan jika skenario terburuk ini benar-benar terjadi. Meskipun hatinya terluka, Anjani merasa anehnya tenang. Ini bukan lagi tentang kesedihan yang berlarut-larut, melainkan tentang penegakan keadilan dan pemulihan martabatnya. Pagi itu, tanpa menunggu lebih lama, Anjani menelepon kantor pengacara itu. Ia menjelaskan secara singkat situasinya, dengan suara datar tanpa drama, hanya fakta-fakta yang ia sampaikan dengan jelas dan lugas. Ia menyebutkan tentang pernikahannya, kebangkrutannya, dan detail perlakuan yang ia terima, serta bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Suara pengacara di seberang sana terdengar profesional, penuh pengertian, dan mengisyaratkan kesiapan penuh untuk bertindak. Anjani merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Langkah pertama untuk kebebasan dan babak baru dalam hidupnya telah diambil. Setelah panggilan itu, Anjani berjalan menuju kamar mandi. Ia menatap pantulannya di cermin. Wajahnya memang terlihat lelah dan sedikit pucat, sesuai perannya sebagai wanita yang sedang terpuruk. Namun, kali ini, di balik mata itu, tidak ada lagi jejak kesedihan. Yang ada, hanyalah kilatan tekad baja yang tak tergoyahkan, sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan lagi Anjani yang rapuh, yang mencari cinta dan validasi dari orang-orang yang tidak pantas. Ia adalah Anjani yang kuat, yang akan berjuang untuk martabatnya, untuk keadilannya, dan untuk dirinya sendiri. Permainan ini akan segera berakhir, dan kali ini, ia yang akan menjadi pemenang sejati, bukan lagi korban. Pagi itu, dengan tekad yang dingin namun membara, Anjani melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kawasan bisnis elit Sudirman, Jakarta Selatan. Gedung itu, dengan fasad kaca berkilauan yang memantulkan langit biru, mencerminkan kekuatan dan profesionalisme firma hukum Lex Aeterna, nama yang selalu ia dengar sebagai rujukan utama untuk menangani kasus-kasus perceraian kelas atas yang rumit dan membutuhkan kecerdasan taktis. Di dalam, suasana terasa tenang namun berwibawa, dihiasi karya seni kontemporer dan aroma kopi mahal yang samar-samar. Jauh berbeda dengan hiruk-pikuk penuh racun dan penghinaan yang telah menjadi kesehariannya di rumah sendiri. Ia disambut oleh seorang asisten senior yang ramah namun efisien, yang segera mengantarnya ke sebuah ruang pertemuan pribadi yang kedap suara. Ruangan itu didominasi oleh meja mahoni panjang, kursi-kursi kulit hitam mewah, dan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang membentang luas. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan masuklah seorang wanita parubaya, anggun namun memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Dengan rambut pendek rapi berwarna silver yang membingkai wajahnya, dan sepasang mata tajam yang seolah bisa menembus ke dalam jiwa, ia adalah Bu Karina Wijaya. Namanya sudah melegenda di kalangan hukum Indonesia, seorang pengacara spesialis perceraian yang dikenal karena ketajamannya di meja hijau, efisiensinya dalam mengelola kasus, dan kemampuannya membongkar setiap kepalsuan hingga ke akar-akarnya. Selamat pagi, Bu Anjani. Saya Karina Wijaya. Sapa Karina dengan suara yang tenang namun jelas dan berotoritas, menjabat tangan Anjani erat. Jabat tangan itu terasa kuat dan penuh keyakinan, menularkan sedikit ketenangan pada Anjani. Terima kasih sudah datang.
Saya sudah mendengar garis besar kasus Anda dari asisten saya dan sedikit membaca catatan awal yang Anda berikan via email. Silakan duduk. Anjani duduk di kursi berhadapan dengan Karina, merasakan aura kepercayaan diri dan kecerdasan yang terpancar kuat dari wanita di depannya. Terima kasih kembali, Bu Karina. Saya perlu bantuan Anda untuk mengakhiri sandiwara ini dan mendapatkan kembali hidup saya. Karina mengangguk perlahan, membuka map kulit hitam yang berisi catatan telepon awal mereka. Berdasarkan cerita Anda, Bu Anjani, ini jelas bukan perceraian biasa. Ini memiliki unsur pembuktian motif, perlakuan tidak menyenangkan yang sistematis, pengabaian, dan potensi upaya penggelapan aset jika mereka mencoba melawan. Proses ini bisa sangat emosional, melelahkan, dan mungkin akan menjadi sorotan publik. Apakah Anda siap untuk menghadapi segala kemungkinan? Termasuk menghadapi perlawanan sengit dari pihak suami dan mertua Anda. Anjani menatap mata Karina lurus-lurus, tanpa keraguan sedikitpun. Saya lebih dari siap, Bu Karina. Saya sudah menyiapkan segalanya. Ini bukan hanya tentang perceraian selembar kertas. Ini tentang martabat dan keadilan yang telah mereka injak-injak. Saya tidak akan mundur. Saya tidak peduli seberapa kotor permainan mereka nanti. Suaranya mantap, memancarkan tekad baja. Karina tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung pengertian, apresiasi, dan sedikit kekaguman profesional. Bagus. Saya suka tekad dan persiapan Anda. Ini akan sangat membantu kita. Sekarang, mari kita bahas detailnya. Anda menyebutkan memiliki bukti rekaman audiovisual dan catatan harian yang sangat rinci. Anjani dengan tenang mengeluarkan sebuah hard drive mini dan sebuah buku catatan bersampul kulit dari tas kerjanya. Ya, Bu Karina. Semua perlakuan mereka, semua perkataan yang menghina dan merendahkan, setiap cemoohan dari mertua saya, setiap pengabaian dan perkataan kejam dari Arya, bahkan saat ia membawa wanita lain ke rumah. Saya merekamnya selama sebulan penuh. Saya punya rekaman audio, video, dan juga catatan kronologis yang sangat detail dengan tanggal, waktu, dan kutipan persis dari perkataan mereka. Anjani meletakkan barang bukti itu di atas meja. Mata Karina membelalak sedikit, menunjukkan ekspresi terkejut yang cepat menghilang, digantikan oleh kekaguman profesional yang tulus. Ia mengambil hard drive itu dan menimangnya sejenak. Luar biasa, Bu Anjani. Ini adalah amunisi yang sangat kuat dan jarang sekali klien datang dengan persiapan selengkap ini. Rekaman dan catatan detail ini akan menjadi tulang punggung kasus kita. Ini akan sangat memperkuat posisi Anda di pengadilan dan membuat mereka tidak bisa berkutik. Karina memanggil asistennya untuk segera menyalin semua data dari hard drive dan mulai menelaah buku catatan Anjani. Selama berjam-jam, mereka membahas setiap aspek strategi hukum. Karina menjelaskan setiap langkah yang akan mereka ambil. Pengajuan gugatan cerai dengan alasan perlakuan tidak menyenangkan dan pengabaian yang terbukti, tuntutan hak asuh anak. Karina memastikan Anjani tidak memiliki anak, yang memudahkan satu aspek rumit. Dan yang terpenting, pemisahan harta gonogini berdasarkan kontribusi masing-masing. Mengingat sebagian besar aset yang kita miliki, terutama rumah ini dan juga perusahaan Anda, adalah milik pribadi Anda sebelum pernikahan, dan kontribusi finansial Anda yang dominan dalam keuangan rumah tangga selama ini, posisi Anda sangat kuat, jelas Karina, menunjuk ke sebuah grafik alur aset yang ia siapkan. Terlebih lagi dengan bukti perlakuan mereka yang jelas menunjukkan motif materialistis dan bukan cinta sejati. Kita bisa mengajukan gugatan dengan permintaan agar semua aset pribadi Anda tetap menjadi milik Anda sepenuhnya. Dan Arya tidak berhak atas bagian apapun, apalagi atas saham atau aset perusahaan Anda. Saya juga ingin mereka semua keluar dari rumah saya, tegas Anjani, tatapannya dingin. Segera setelah gugatan dilayangkan. Saya tidak ingin lagi berbagi atap dengan mereka. Karina mengangguk. Itu bisa kita atur,
Bu Anjani. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa mengajukan permohonan perintah pengadilan untuk pengosongan properti, terutama jika rumah itu atas nama Anda pribadi. Kita akan kirimkan surat somasi terlebih dahulu kepada Arya dan orang tuanya, sebagai peringatan resmi dan langkah awal sebelum pengadilan. Jika mereka menolak untuk kooperatif atau mencoba melawan, kita bisa melangkah ke jalur hukum yang lebih tegas, termasuk meminta bantuan dari pihak berwenang untuk pengosongan paksa jika diperlukan. Anjani merasakan gelombang kepuasan yang dingin dan tenang. Rencana ini bukan hanya tentang memenangkan perceraian, tapi tentang memulihkan rasa keadilannya, menegaskan kembali martabatnya, dan mengambil kendali penuh atas hidupnya. Pertemuan dengan Karina memberinya kekuatan dan arah yang jelas. Ia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Di balik semua topeng itu, akhirnya akan ada kebenaran yang terungkap, dan hari perhitungan akan segera tiba. 2 minggu setelah pertemuan rahasia dengan Bu Karina Wijaya, sang pengacara ulung, Anjani merasa atmosfer di rumah mewah ini telah mencapai puncaknya. Setiap hari adalah episode baru dari drama yang mereka ciptakan, sebuah pertunjukan penghinaan dan tuntutan tak berujung. Mereka terus menekan Anjani untuk berhemat, membatasi setiap geraknya dengan dalih, menjaga keuangan keluarga, dan memperlakukannya seolah ia adalah parasit yang tak tahu diri di rumahnya sendiri. Anjani tahu betul, inilah saatnya. Bu Karina telah mengonfirmasi bahwa semua berkas gugatan sudah siap, lengkap dengan surat peringatan dan perintah pengosongan rumah yang sah secara hukum. Malam itu, Anjani meminta Arya dan kedua mertuanya untuk makan malam bersama. Sebuah permintaan yang sangat tidak biasa, bahkan terkesan ganjil, di tengah atmosfer dingin dan permusuhan yang menyelimuti mereka selama berminggu-minggu. Arya tampak skeptis, alisnya terangkat, sementara Ibu Aditama melirik Anjani dengan tatapan penuh curiga dan penghinaan. "Ada apa ini, Anjani? Tumben sekali kau ingin makan malam bersama kami," kata Ibu Aditama, dengan nada yang begitu sinis sehingga terdengar seperti ejekan. "Apa kau akhirnya sadar akan pentingnya keluarga setelah semua yang terjadi? Atau kau akan meminta uang lagi?" Ia tersenyum meremehkan, seolah Anjani adalah seorang pengemis. Anjani hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya, justru memancarkan ketenangan yang aneh. "Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kuharap kalian semua bisa mendengarkan baik-baik, tanpa memotong ucapanku." Nadanya yang tenang namun tegas membuat ketiga orang di depannya sedikit terkejut dan terdiam. Mereka duduk di meja makan yang luas, di bawah lampu kristal mewah yang memancarkan cahaya keemasan. Di tengah hidangan mewah yang tak lagi Anjani sentuh, sup lobster, steak wagyu, dan wine Prancis terbaik, Anjani meletakkan sebuah map coklat tebal di hadapan Arya. Map itu, yang sebelumnya ia pegang erat, terasa berat di tangannya, namun juga memancarkan kekuatan yang baru saja ia temukan. "Aku tahu kalian semua sudah sangat muak dengan keadaanku yang kalian sebut bangkrut ini." Anjani memulai, suaranya tenang, jelas, dan tanpa sedikit pun emosi. Mereka semua menatapnya, bingung dengan nada bicaranya yang anehnya penuh keyakinan. "Kalian selalu bilang aku tidak becus, tidak tahu diri, menyusahkan, dan membuat kalian malu." Anjani melihat ekspresi tidak nyaman mulai muncul di wajah mereka. Arya sedikit menggeser duduknya. Mertuanya saling pandang, seolah Anjani akan mengemis maaf atau mencari simpati. "Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu," Anjani melanjutkan, dengan nada yang semakin tegas dan dingin. "Selama ini, aku hanya pura-pura. Pura-pura bangkrut, pura-pura tidak berdaya, pura-pura buta, dan pura-pura menerima semua penghinaan kalian." Seketika, suasana di meja makan menjadi hening mencekam. Udara terasa tipis, seolah waktu berhenti. Sendok yang dipegang Ibu Aditama terjatuh lagi, kali ini dengan suara lebih keras, bergema di ruangan yang sunyi. Arya menatap Anjani dengan mata melebar, rahangnya sedikit terbuka,
seperti baru saja melihat hantu. Bapak Aditama yang tadinya sedang menyesap wine, tersedak hingga terbatuk-batuk, wajahnya memerah. Apa maksudmu, Anjani? Tanya Arya, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Ia tampak sangat shock, lebih dari yang pernah Anjani lihat. Maksudku, kata Anjani, meraih map coklat di depannya dan mendorongnya sedikit ke arah Arya, tepat di tengah meja. Aku tidak pernah bangkrut. Bisnisku justru sedang sangat pesat, bahkan jauh lebih besar dan menguntungkan dari sebelumnya. Dan semua yang terjadi selama sebulan ini, semua perlakuan kalian, semua perkataan kalian, setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap pengabaian, aku merekam semuanya. Wajah mereka langsung pucat pasi. Mata Ibu Aditama membelalak ngeri. Bapak Aditama terdiam membisu, dan Arya menatap map itu, lalu beralih ke wajah Anjani, mencari tanda-tanda kebohongan atau candaan. Namun, yang mereka temukan hanyalah ketenangan yang menakutkan, mata yang memancarkan tekad tanpa ampun, dan senyum tipis penuh kemenangan yang dingin. Di dalam map itu, Anjani melanjutkan, suaranya kini dingin seperti es, memotong udara. Adalah gugatan cerai yang sudah kuserahkan ke pengadilan pagi ini, atas dasar perlakuan tidak menyenangkan dan pengabaian. Juga, ada surat perintah pengosongan rumah ini yang telah disahkan oleh pengacaraku. Rumah ini, yang kalian anggap sebagai rumah keluarga Aditama, dan tempat kalian bisa berkuasa sesuka hati, sebenarnya sepenuhnya atas namaku, dibeli dengan uangku pribadi, sebelum kita menikah. Kalian tidak memiliki hak apapun atas properti ini. Bom itu telah meledak, menghancurkan ilusi yang mereka ciptakan. Ibu Aditama berdiri dari kursinya dengan terhuyung, menunjuk Anjani dengan jari gemetar, bibirnya bergetar tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Kau bohong. Kau tidak mungkin melakukan ini pada keluarga kami. Kami ini mertuamu. Arya, yang tampak ingin runtuh dari kursinya, terbata-bata, mencoba membela diri dengan panik. Anjani, sayang, ini pasti kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud. Aku hanya stres. Ia mencoba meraih tangan Anjani, namun Anjani menariknya dengan cepat. Anjani memotongnya tajam, tanpa emosi. Tidak ada kesalahpahaman, Arya. Aku punya rekaman dirimu yang terang-terangan mengatakan ingin mencari cara untuk keluar dariku karena aku miskin. Aku punya rekaman mertuamu yang menghina dan memaki-makiku setiap hari, menyebutku benalu dan pembawa sial. Kalian telah menunjukkan sifat asli kalian yang keji. Dan sekarang, aku tidak lagi sudi berbagi hidup, apalagi atap, dengan orang-orang serakah dan tidak berhati seperti kalian. Anjani berdiri, menatap ketiganya dengan pandangan yang tak tergoyahkan. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas dan meninggalkan rumah ini. Anjani menyatakan dengan jelas, setiap kata-katanya penuh penekanan. Jika tidak, pengacaraku, Bu Karina Wijaya dari Lex Aeterna, akan memastikan kalian dikeluarkan secara paksa dengan bantuan pihak berwenang. Aku tidak akan menoleransi lagi orang-orang yang hanya mencintai hartaku, dan tidak pernah mencintai diriku. Wajah mereka memerah padam, campur aduk antara kemarahan yang membara, syok yang mendalam, dan ketakutan yang mencekam. Mereka mulai menyadari betapa parahnya situasi mereka. Anjani telah membalikan keadaan dengan sempurna, dan kini merekalah yang terperangkap dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Pernyataan Anjani di meja makan menggema di seluruh ruang makan yang luas, memecah keheningan yang menyesakkan dengan gemuruh kebenaran. Kata-katanya, diucapkan dengan tenang namun penuh kekuatan, menghantam ketiga orang di depannya seperti gelombang tsunami yang tak terduga, meluluhlantakkan fondasi keangkuhan dan keserakahan mereka. Wajah-wajah yang tadinya pucat karena syok kini berubah menjadi merah padam, dipenuhi amarah yang membara, rasa dikhianati yang mendalam, dan ketidakpercayaan yang menganga. Mereka, para penipu yang selama ini bersembunyi di balik topeng,
kini merasa ditipu mentah-mentah. Ibu Aditama adalah yang pertama bereaksi. Suaranya melengking tinggi, memekakan telinga Anjani dan mungkin para pelayan yang mendengarnya dari dapur. Tidak. Kau pembohong. Ini semua bohong. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami ini mertuamu. Anjani. Kami sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Ia menunjuk Anjani dengan jari gemetar, matanya melotot tajam, seolah ingin mencakar wajah Anjani dan merobek kebohongan yang ia anggap telah dibuat-buat Anjani. Kau wanita licik. Arya, dengar ini. Dia bukan wanita baik-baik. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Bapak Aditama, yang biasanya lebih tenang, kini berdiri dari kursinya dengan wajah memerah padam. Napasnya terengah-engah dan kasar, seolah ia baru saja berlari maraton. Anjani, kau keterlaluan. Ini tidak bisa diterima. Kami telah menerima dan memperlakukanmu seperti anak sendiri dengan sangat baik. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Uang? Kau bisa saja meminta. Kenapa harus dengan cara licik seperti ini? Ada nada putus asa dan kebingungan dalam suaranya. Sebuah upaya untuk memutarbalikkan fakta, seolah ia benar-benar percaya bahwa merekalah korban yang tak bersalah. Arya, yang sempat terdiam syok dan tak bisa berkata-kata, akhirnya menemukan suaranya. Namun, bukan penyesalan atas perlakuannya, melainkan kemarahan yang membara dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Ia membanting tangannya ke meja dengan keras, membuat piring-piring mahal berdentangan dan gelas bergetar. Anjani, apa yang kau lakukan ini? Kau tidak bisa menggugat cerai. Kita sudah menikah 5 tahun. Kau tidak bisa mengusir orang tuaku dari rumah ini. Ini rumah keluarga kita. Ini rumahku juga. Ia berusaha keras memutarbalikkan fakta, mencoba mengklaim kepemilikan atas rumah yang jelas-jelas milik Anjani. Matanya memancarkan rasa ingin tahu yang serakah. Aku suamimu. Aku berhak atas segalanya yang kau miliki. Kau tidak punya hak untuk melakukan ini padaku. Anjani hanya menatap mereka satu persatu, tanpa gentar, tanpa berkedip. Air matanya sudah kering dan tak tersisa, digantikan oleh ketenangan yang dingin membekukan. Sebuah cermin dari hati yang telah mereka bekukan sendiri. Hak? Kalian bicara soal hak. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, memastikan setiap kata terdengar jelas dan menusuk. 5 tahun ini, apa yang kalian berikan padaku selain penghinaan dan keserakahan? Apa yang kalian lakukan selain menghitung-hitung asetku? Ia menunjuk ke hard drive dan map gugatan di meja, yang kini tampak seperti bom waktu yang meledak tepat di wajah mereka. Kalian bicara soal menerima? Kalian hanya menerima hartaku, fasilitas yang kuberi, dan kemewahan yang kudatangkan. Kalian bicara soal keluarga? Keluarga tidak akan menertawakan penderitaan anggotanya, tidak akan mengabaikannya, apalagi menghinanya saat ia jatuh miskin dan membutuhkan dukungan. Nada suaranya penuh kekecewaan, namun tanpa sedikit pun keraguan. Itu fitnah. Itu semua rekaman palsu. Kami bisa menuntutmu balik atas pencemaran nama baik dan penipuan. Ibu Aditama berteriak, masih tak percaya dengan apa yang ia dengar dan saksikan. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tangannya terkepal. Silakan, jawab Anjani, tanpa ekspresi, bahunya terangkat acuh tak acuh. Pengacaraku, Bu Karina Wijaya, dari Lex Aeterna, adalah pengacara terbaik di kota ini. Saya yakin ia akan sangat senang menunjukkan semua rekaman itu di pengadilan. Mari kita lihat siapa yang akan lebih malu saat semua kebenaran terungkap di depan umum dan media. Sebuah seringai tipis muncul di bibir Anjani, sebuah senyum kemenangan yang pahit. Anjani kemudian berdiri tegak, mengakhiri percakapan yang sia-sia ini. Ia tak lagi peduli dengan teriakan dan pembelaan mereka. Keputusanku sudah bulat. Gugatan cerai sudah dilayangkan.
Dan perintah pengosongan rumah ini akan segera terjadi. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas dan meninggalkan rumah ini. Ia menatap mata mereka satu persatu, memastikan ancamannya terdengar jelas dan tanpa kompromi. Tidak lebih. Jika tidak, pengacaraku dan timnya akan memastikan kalian dikeluarkan secara paksa dengan bantuan pihak berwenang. Aku tidak akan menoleransi lagi orang-orang yang hanya mencintai hartaku dan tidak pernah mencintai diriku sebagai manusia. Dengan punggung tegak, langkah mantap yang penuh keyakinan, Anjani berbalik. Ia meninggalkan mereka yang masih terpaku, terperangkap dalam badai kemarahan, penolakan, dan ketakutan mereka sendiri. Di belakangnya, ia mendengar suara gaduh, barang pecah, dan teriakan-teriakan frustrasi. Namun, Anjani tidak menoleh. Ia telah membebaskan dirinya, selangkah demi selangkah, dari belenggu kepalsuan yang selama ini mengikatnya. Malam itu, setelah Anjani meninggalkan ruang makan, rumah mewah yang tadinya terasa dingin dan hampa, kini berubah menjadi medan perang verbal yang sesungguhnya. Teriakan dan umpatan menggelegar dari ruang makan, disusul suara benda pecah. Mungkin piring porselen mahal yang terlempar ke dinding, mungkin vas kristal yang dibanting. Anjani, yang sudah berada di kamarnya yang terkunci rapat, hanya mendengarkan dengan tenang, hatinya dingin, seolah tak lagi terpengaruh oleh keributan itu. Ia tahu, badai yang ia ciptakan telah datang, dan ini hanyalah permulaan. Tak lama kemudian, Arya dan mertuanya mulai melancarkan serangan balasan yang panik. Pertama, melalui pintu kamar Anjani. Ketukan keras bertubi-tubi, disusul dobrakan kecil yang tak berhasil membuka pintu kokoh yang sudah ia kunci rapat dari dalam. Anjani, buka pintunya. Kita perlu bicara sekarang. Kau tidak bisa semena-mena seperti ini. Ini tidak bisa terjadi, teriak Arya dari balik pintu. Suaranya dipenuhi amarah, frustrasi, dan kepanikan yang kentara. Ia terdengar seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Anjani, kau ini anak durhaka. Kau tak punya hati nurani. Kami ini orang tuamu. Kami sudah merawatmu. Kau tidak bisa mengusir kami dari rumah ini. Kami tidak akan pergi. Timpal Ibu Aditama. Terdengar suara isak tangis yang dibuat-buat, penuh drama. Namun Anjani tahu itu hanya akting murahan untuk memancing simpati. Anjani hanya mengabaikan mereka. Ia tahu semua itu hanya manipulasi, gertakan, dan upaya terakhir untuk mendapatkan simpati atau mengintimidasi dirinya agar mencabut gugatan. Ia duduk tenang di sofa kamarnya, membuka laptopnya, dan mulai memeriksa email pekerjaan yang menumpuk. Di tengah semua kekacauan itu, Anjani mampu menjaga ketenangan mental yang luar biasa. Pagi harinya, situasi tidak membaik, malah semakin runyam. Mereka mencoba berbagai taktik konyol untuk menghalanginya. Ketika Anjani mencoba keluar untuk janji temu dengan pengacaranya, Ibu Aditama tiba-tiba saja muncul dari balik lorong, lalu dengan dramatisnya menjatuhkan diri di ambang pintu utama, berpura-pura pingsan, menghalangi Anjani keluar. Oh! Kepalaku pusing sekali. Anjani, ibu sakit. Bagaimana bisa kau meninggalkan ibumu yang sedang sakit begini? Kau tak punya belas kasihan. Rintihnya, dengan mata sedikit mengintip reaksi Anjani. Anjani hanya menatapnya tanpa ekspresi. Alisnya terangkat sedikit. Minggir, Bu. Saya ada urusan penting. Jika ibu sakit, saya bisa panggilkan ambulans untuk membawa ibu ke rumah sakit. Mungkin ibu butuh istirahat di sana. Ancaman itu membuat Ibu Aditama mendadak sembuh seketika, dan ia buru-buru bangun, mundur dengan wajah kesal dan malu karena aksinya tak berhasil. Bapak Aditama, yang biasanya lebih kalem, mencoba dengan pendekatan yang lebih logis dan menekan. Ia mencoba bicara empat mata dengan Anjani di ruang keluarga. Nadanya lebih rendah namun penuh ancaman terselubung. Anjani, pikirkan baik-baik. Perceraian ini akan mempermalukan nama keluarga besar kita. Apa kata orang?
Seluruh kolega dan relasi bisnis kita akan tahu. Kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Arya adalah suamimu, dan ia pantas mendapatkan sebagian besar dari hartamu. Lagi pula, ini sudah terjadi. Semua orang tahu kalian menikah. Ia berusaha membujuk, bahkan mengancam nama baik keluarga sebagai tameng. Anjani tersenyum dingin, menyilangkan lengannya di dada. Maaf, Pak. Saya sudah berpikir sangat baik selama 1 bulan terakhir ini. Nama baik keluarga? Apakah kalian memikirkan nama baik saya saat menghina saya setiap hari, menyebut saya benalu dan pembawa sial? Arya berhak atas apa yang ia perjuangkan sendiri, dengan keringatnya. Bukan apa yang ia harap dapat dari saya, dari harta yang saya bangun sendiri. Anjani menjawab dengan tegas, tanpa celah. Arya sendiri mencoba taktik yang lebih pribadi dan emosional, namun gagal total. Ia mengirimkan puluhan pesan singkat bertubi-tubi kepada Anjani. Pesan-pesan itu berisi permohonan maaf palsu yang berubah-ubah, janji-janji manis yang tak bisa dipercaya, hingga ancaman terselubung. Sayang, aku tahu aku salah. Aku cinta kamu. Tolong jangan cerai. Kita bisa perbaiki ini. Beri aku kesempatan kedua. Lalu, beberapa menit kemudian, setelah tak mendapat balasan, ia mengirimkan pesan lain yang penuh ancaman. Anjani, kalau kau tetap nekat, aku akan pastikan reputasimu hancur. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Jangan salahkan aku jika nanti semua orang memandangmu sebagai janda jahat. Anjani hanya membaca pesan-pesan itu tanpa perasaan. Nyaris tanpa emosi. Ia tahu, ini adalah bagian dari kepanikan mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa sumber kekayaan mereka akan lenyap, dan bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi pahit dari perbuatan mereka sendiri. Mereka terus menelepon kerabat jauh, menyebarkan cerita versi mereka yang terzalimi, mencoba mendapatkan dukungan dan simpati dari lingkaran sosial mereka, bahkan mencoba menghubungi beberapa media gosip untuk memutarbalikkan cerita. Sore harinya, Bu Karina menelepon Anjani. Bu Anjani, pihak suami Anda sudah menghubungi saya berkali-kali. Mereka menolak keras gugatan ini dan menganggapnya tidak berdasar. Mereka juga menolak perintah pengosongan rumah dan mengklaim sebagai pemilik sah karena pernikahan. Mereka mengancam akan melawan habis-habisan dan menuntut balik Anda atas pencemaran nama baik. Mereka bahkan sudah mencoba menghubungi beberapa rekan media untuk memutarbalikkan cerita dan menjatuhkan nama Anda. Saya sudah menduga semua itu, Bu Karina, jawab Anjani dengan tenang. Saya sudah siap dengan semua itu. Saya punya semua bukti yang valid. Biarkan saja mereka bertindak. Semakin mereka melawan, semakin jelas kebenaran akan terungkap di mata publik dan pengadilan. Karina tersenyum di seberang telepon. Bagus. Tekad Anda luar biasa. Kita akan menindaklanjuti perintah pengosongan rumah sesuai prosedur. Besok pagi, tim kami akan datang ke sana dengan pengawal dari pengadilan. Jika mereka tidak kooperatif dan masih bersikeras menolak, kita akan menggunakan jalur yang lebih tegas, termasuk meminta bantuan kepolisian untuk pengosongan paksa. Kekacauan di rumah semakin menjadi-jadi di malam itu. Ibu Aditama mulai mengemasi barang-barangnya dengan panik, melempar barang ke koper, dan memarahi pelayan karena tidak membantu dengan cepat. Bapak Aditama terus menelepon sana-sini, wajahnya tegang dan merah padam, mencari celah atau koneksi yang bisa menyelamatkan mereka. Arya mengurung diri di kamar. Sesekali terdengar suara barang dibanting atau umpatan keras. Mereka masih tidak percaya bahwa Anjani, wanita yang mereka anggap lemah, bodoh, dan bisa dimanipulasi, telah berbalik menjadi hakim bagi mereka, dengan segala bukti di tangannya. Namun, bagi Anjani, ini hanyalah permulaan dari kebebasan sejati. Ia tahu, kebebasan itu akan segera tiba. Pagi berikutnya, ketegangan di rumah Anjani terasa setebal kabut di pegunungan.
Keluarga Aditama masih berkeras menolak untuk pergi. Arya mengunci diri di kamar, sementara ibu dan bapak Aditama duduk di ruang tamu, dengan wajah kaku penuh amarah dan penolakan, seolah menanti pertempuran. Mereka yakin Anjani tidak akan benar-benar berani melangkah sejauh itu. Namun, Anjani tak memiliki keraguan sedikitpun. Tepat pukul 9 pagi, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya, turunlah Bu Karina Wijaya, didampingi 2 orang pengacara senior lain, dan yang paling mencolok, 2 orang petugas dari pengadilan yang mengenakan seragam resmi, serta beberapa orang berseragam keamanan swasta. Mereka melangkah dengan tenang namun penuh wibawa menuju pintu utama. Bel rumah berbunyi nyaring. Tak ada yang bergerak dari dalam. Anjani, yang sudah bersiap di ruang keluarga, memberi isyarat kepada salah satu asisten Bu Karina untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, wajah Ibu Aditama langsung berubah menjadi terkejut bercampur ngeri melihat rombongan itu. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu Aditama, Tuan Arya," sapa Bu Karina dengan suara tegas namun sopan. "Saya Karina Wijaya, pengacara Ibu Anjani Kusuma. Kami datang untuk menindaklanjuti perintah pengosongan properti sesuai somasi yang telah kami kirimkan kemarin dan penetapan dari pengadilan." Ibu Aditama langsung berubah menjadi terkejut bercampur ngeri melihat rombongan itu. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu Aditama, Tuan Arya," sapa Bu Karina dengan suara tegas namun sopan. "Saya Karina Wijaya, pengacara Ibu Anjani Kusuma. Kami datang untuk menindaklanjuti perintah pengosongan properti sesuai somasi yang telah kami kirimkan kemarin dan penetapan dari pengadilan." Ibu Aditama langsung berdiri, wajahnya memerah. "Apa-apaan ini? Kalian tidak punya hak. Ini rumah putra saya. Ini rumah kami," teriaknya histeris, mencoba menghalangi jalan. Salah satu petugas pengadilan maju selangkah, dengan tenang menunjukkan sebuah dokumen. "Nyonya, ini adalah surat penetapan resmi dari pengadilan. Properti ini terdaftar atas nama Nona Anjani Kusuma. Anda diberikan waktu 24 jam untuk meninggalkan lokasi ini. Karena batas waktu telah habis dan Anda belum juga pergi, kami memiliki wewenang untuk melakukan pengosongan." Bapak Aditama, yang tadi diam, kini melangkah maju. "Ini tidak adil. Kami akan melawan. Kami akan tuntut kalian." "Silakan, Tuan Aditama," jawab Bu Karina datar. "Namun untuk saat ini, mohon kooperatif. Jika tidak, kami terpaksa harus mengambil tindakan yang lebih tegas." Saat itulah, Arya keluar dari kamarnya, wajahnya kusut dan pucat. Ia melihat rombongan itu dan seketika panik. "Anjani, apa yang kau lakukan ini? Ini keterlaluan. Kau mau mempermalukan kita semua." Anjani maju selangkah, menatap langsung mata Arya. "Ini bukan tentang mempermalukan, Arya. Ini tentang keadilan dan martabat. Kalian sendiri yang telah memilih jalur ini. Kalian diberi kesempatan, tapi kalian memilih untuk menolaknya." Tim dari Lex Aeterna mulai bergerak. Beberapa orang dari keamanan swasta mulai memeriksa sudut-sudut rumah, sementara asisten pengacara mendokumentasikan semuanya. Ibu Aditama menjerit dan mencoba menghalangi mereka, namun dihentikan dengan lembut namun tegas oleh salah satu pengawal. Bapak Aditama mencoba menelepon sana-sini, namun tampaknya tidak ada yang bisa membantunya di detik-detik genting ini. Arya, dengan putus asa, mencoba mendekati Anjani lagi. "Sayang, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan begini. Aku berjanji akan berubah. Aku mencintaimu." Air mata buaya mulai membasahi pipinya. Anjani hanya menggelengkan kepala. "Terlambat, Arya. Cintamu datang terlambat, dan itu pun bersyarat. Aku sudah melihat kebenaran. Sekarang, bereskan barang-barangmu.
Kalian punya waktu 1 jam lagi untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Sisanya akan kami kirimkan nanti. Suasana semakin kacau. Mertuanya mulai menggerutu dan mengumpat, namun tak berdaya menghadapi ketegasan tim hukum Anjani. Mereka terpaksa mulai mengemasi barang-barang dengan tergesa-gesa, sementara petugas pengadilan mengawasi setiap gerak-gerik mereka untuk memastikan tidak ada aset Anjani yang dibawa pergi. Wajah mereka menunjukkan campuran antara kemarahan, frustrasi, dan kekalahan yang nyata. Mereka yang dulu begitu angkuh dan merendahkan, kini berdiri tak berdaya di hadapan kekuatan hukum yang digerakkan oleh wanita yang mereka hina. 1 jam yang diberikan Anjani terasa bagai keabadian bagi Arya dan orang tuanya. Namun begitu singkat bagi mereka untuk mencerna kenyataan pahit itu. Kekacauan di rumah semakin menjadi-jadi. Teriakan Ibu Aditama yang memekakan telinga terus menggaung, diselingi umpatan pelan dan desahan frustrasi dari Bapak Aditama yang mencoba menjaga sisa-sisa wibawanya. Arya, yang tadinya mengurung diri di kamarnya, akhirnya keluar dengan langkah gontai, menyeret sebuah koper besar yang tampak kelebihan muatan. Wajahnya kusut, pucat pasi, dan dipenuhi amarah serta frustrasi yang jelas terlihat. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kekalahan telak di matanya. Tim keamanan swasta yang dibawa Bu Karina telah dengan sigap mengawasi seluruh proses pengemasan. Mereka memastikan bahwa tidak ada satupun aset Anjani, mulai dari perabotan antik hingga koleksi seni, yang berpindah tangan secara ilegal. Barang-barang pribadi Arya dan kedua orang tuanya, yang tak seberapa dibandingkan dengan kemewahan yang selama ini mereka nikmati, dengan cepat dimasukkan ke dalam beberapa koper dan kardus seadanya. Pemandangan itu adalah ironi yang menyakitkan. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan berkat kemurahan hati dan kerja keras Anjani, kini harus pergi dengan tangan nyaris kosong, meninggalkan jejak kemewahan yang tak lagi bisa mereka sentuh. Ayo cepat. Waktu kalian hampir habis, perintah salah satu petugas pengadilan dengan suara tegas, saat Ibu Aditama masih merengek dan mencoba menyelundupkan beberapa perhiasan atau barang-barang mewah kecil yang bukan miliknya ke dalam tas tangannya. Petugas keamanan segera menegur dan memintanya mengembalikan barang-barang itu. Ibu Aditama menatap Anjani dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Wajahnya berkerut menahan amarah. Kau akan menyesal, Anjani. Kau akan hidup sendirian dan menderita. Kami akan pastikan nama baikmu hancur. Kami akan sebar berita tentang kejahatanmu ini. Ancamnya, suaranya parau karena emosi. Silakan coba, Bu, balas Anjani tenang, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa takut. Ia menatap lurus ke mata Ibu Aditama. Saya sudah tidak peduli dengan apa yang akan kalian katakan atau gosipkan. Saya punya kebenaran di pihak saya, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi segala fitnah kalian. Saat jarum jam menunjukkan batas waktu yang diberikan telah habis, Bu Karina maju ke depan, berdiri di dekat pintu utama. Waktu sudah habis, Bapak, Ibu, dan Tuan Arya. Mohon segera meninggalkan properti ini sekarang. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Arya, dengan wajah yang hancur karena putus asa dan malu, menatap Anjani untuk terakhir kalinya. Ada campuran kebencian, penyesalan yang terlihat palsu, dan keputusasaan yang nyata di matanya. Bibirnya bergetar saat ia mencoba mengucapkan kata-kata terakhir. Anjani, kau benar-benar kejam. Kau tak punya hati. Kalian yang mengajariku arti kekejaman. Arya. Anjani menjawab tanpa emosi, suaranya datar dan dingin. Kalian yang menunjukkan padaku bagaimana kekejaman dan keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Ini hanyalah konsekuensi dari pilihan kalian sendiri. Sekarang, silakan pergi. Dengan pengawasan ketat dari petugas pengadilan dan tim keamanan, Arya, Ibu Aditama, dan Bapak Aditama akhirnya didorong keluar dari pintu utama rumah itu. Mereka tampak seperti orang buangan, berdiri canggung di halaman depan dengan koper dan kardus seadanya,
Dikelilingi oleh tatapan ingin tahu dan bisikan-bisikan dari beberapa tetangga yang mulai berdatangan karena keributan dan iring-iringan mobil mewah di depan rumah Anjani. Wajah mereka penuh rasa malu yang teramat sangat, bercampur amarah yang meledak-ledak, namun tak berdaya menghadapi kenyataan. Mobil sewaan yang sudah disiapkan Bu Karina membawa mereka pergi, meninggalkan kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Dengan cepat dimasukkan ke dalam beberapa koper dan kardus seadanya. Pemandangan itu adalah ironi yang menyakitkan. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan berkat kemurahan hati dan kerja keras Anjani, kini harus pergi dengan tangan nyaris kosong, meninggalkan jejak kemewahan yang tak lagi bisa mereka sentuh. Ayo cepat. Waktu kalian hampir habis. Perintah salah satu petugas pengadilan dengan suara tegas. Saat Ibu Aditama masih merengek dan mencoba menyelundupkan beberapa perhiasan atau barang-barang mewah kecil yang bukan miliknya ke dalam tas tangannya. Petugas keamanan segera menegur dan memintanya mengembalikan barang-barang itu. Ibu Aditama menatap Anjani dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Wajahnya berkerut menahan amarah. Kau akan menyesal, Anjani. Kau akan hidup sendirian dan menderita. Kami akan pastikan nama baikmu hancur. Kami akan sebar berita tentang kejahatanmu ini. Ancamnya, suaranya parau karena emosi. Silakan coba, Bu, balas Anjani tenang, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa takut. Ia menatap lurus ke mata Ibu Aditama. Saya sudah tidak peduli dengan apa yang akan kalian katakan atau gosipkan. Saya punya kebenaran di pihak saya, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi segala fitnah kalian. Saat jarum jam menunjukkan batas waktu yang diberikan telah habis, Bu Karina maju ke depan, berdiri di dekat pintu utama. Waktu sudah habis, Bapak, Ibu, dan Tuan Arya. Mohon segera meninggalkan properti ini sekarang. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Arya, dengan wajah yang hancur karena putus asa dan malu, menatap Anjani untuk terakhir kalinya. Ada campuran kebencian, penyesalan yang terlihat palsu, dan keputusasaan yang nyata di matanya. Bibirnya bergetar saat ia mencoba mengucapkan kata-kata terakhir. Anjani, kau benar-benar kejam. Kau tak punya hati. Kalian yang mengajariku arti kekejaman. Arya. Anjani menjawab tanpa emosi, suaranya datar dan dingin. Kalian yang menunjukkan padaku bagaimana kekejaman dan keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Ini hanyalah konsekuensi dari pilihan kalian sendiri. Sekarang, silakan pergi. Dengan pengawasan ketat dari petugas pengadilan dan tim keamanan, Arya, Ibu Aditama, dan Bapak Aditama akhirnya didorong keluar dari pintu utama rumah itu. Mereka tampak seperti orang buangan, berdiri canggung di halaman depan dengan koper dan kardus seadanya, dikelilingi oleh tatapan ingin tahu dan bisikan-bisikan dari beberapa tetangga yang mulai berdatangan karena keributan dan iring-iringan mobil mewah di depan rumah Anjani. Wajah mereka penuh rasa malu yang teramat sangat, bercampur amarah yang meledak-ledak, namun tak berdaya menghadapi kenyataan. Mobil sewaan yang sudah disiapkan Bu Karina membawa mereka pergi, meninggalkan kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Anjani melihat mereka pergi. Gerbang besi tempa yang megah itu tertutup perlahan di belakang mobil yang membawa mereka, memisahkan Anjani dari masa lalu yang penuh kepalsuan dan piranha-piranha yang hanya menginginkan hartanya. Udara di dalam rumah, yang tadinya terasa sesak dan beracun oleh kehadiran mereka, kini terasa ringan dan bersih. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang bukan lagi hampa, melainkan penuh kedamaian dan kebebasan yang telah lama ia rindukan. Bu Karina menoleh pada Anjani, senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Selamat, Bu Anjani. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan Anda yang sesungguhnya. Pertarungan belum sepenuhnya usai, tapi Anda telah memenangkan pertempuran penting ini. Anjani hanya mengangguk, sorot matanya menunjukkan sebuah ketenangan yang mendalam. Ia tidak merasakan euforia yang membara, tidak ada teriakan kemenangan. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa dan rasa puas yang dingin. Sandiwara itu telah usai, topeng-topeng telah dilepas, dan kebenaran telah terungkap. Babak kehidupan yang baru telah dimulai. Ia telah memenangkan kembali rumahnya, asetnya, dan yang terpenting dari segalanya, martabatnya yang sempat terinjak-injak.
Pengusiran Arya dan mertuanya dari rumah Anjani memang dilakukan secara tertutup dan jauh dari sorotan kamera media massa yang selalu lapar akan berita sensasional. Namun, di lingkaran sosialita Jakarta yang sempit dan saling terhubung, api gosip menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau yang kering. Keluarga Aditama, dengan sisa-sisa koneksi dan harga diri mereka yang tercabik-cabik, segera melancarkan kampanye hitam yang terencana. Mereka menelepon setiap kenalan, setiap teman arisan, setiap relasi bisnis yang mereka miliki, menyebarkan cerita versi mereka yang terzalimi, memutarbalikan fakta, dan menuding Anjani sebagai wanita licik yang kejam, haus harta, dan tak berperasaan. Anjani itu sudah gila harta. Dia mengusir suaminya sendiri dan mertuanya tanpa belas kasihan, hanya demi uang. Demikian kira-kira desas-desus yang mereka sebarkan, diwarnai bumbu dramatisasi yang berlebihan. Mereka melukiskan diri sebagai korban yang malang, yang diperlakukan kejam oleh menantu yang tidak tahu balas budi dan hanya mementingkan diri sendiri. Beberapa media gosip, yang memang haus akan cerita sensasional dari kalangan atas, mulai mencium bau amis. Berita tentang keretakan rumah tangga pasangan Arya Aditama dan Anjani Kusuma, serta rumor kebangkrutan Anjani yang mendadak, mulai menjadi bisik-bisik di kolom gosip online dan tabloid gaya hidup. Namun, Anjani sudah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari. Di saat yang sama ketika gugatan cerai dilayangkan, Bu Karina telah menyiapkan tim humas dan ahli krisis untuk mengendalikan narasi publik. Ketika desas-desus mulai memanas dan gosip mulai bermunculan di majalah online dan akun-akun infotainment ternama, tim Bu Karina dengan sigap mengeluarkan rilis pers singkat namun padat. Rilis itu tidak banyak bicara, hanya mengonfirmasi adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Anjani Kusuma terhadap Arya Aditama, dengan alasan ketidakcocokan yang mendalam dan perbedaan prinsip hidup yang fundamental. Tidak ada detail yang terlalu terbuka tentang alasan sesungguhnya, namun disisipkan kalimat penekanan yang tegas bahwa segala fitnah dan pencemaran nama baik yang beredar akan ditindaklanjuti secara hukum dengan serius. Pesan itu jelas, Anjani punya amunisi, dan dia tidak ragu untuk menggunakannya. Efeknya segera terlihat. Beberapa media yang sempat berniat memihak keluarga Aditama dan membesar-besarkan cerita versi mereka, mulai menahan diri. Mereka tahu betul reputasi Bu Karina dan kemampuan firma hukum Lex Aeterna dalam menuntut balik dengan bukti yang kuat. Publik pun menjadi bingung. Ada yang bersimpati pada keluarga Aditama yang tampak terzalimi, ada pula yang mulai bertanya-tanya dan curiga, mengingat rekam jejak Anjani yang selama ini dikenal sebagai pebisnis jujur, profesional, dan jauh dari gosip miring. Keraguan mulai menyelimuti narasi yang disebarkan keluarga Aditama. Di pengadilan, pertarungan dimulai dengan intensitas yang sama, bahkan lebih. Pihak Arya, diwakili oleh pengacara mereka yang namanya kurang terkenal dibandingkan Bu Karina, berusaha keras untuk membantah gugatan Anjani. Mereka bersikeras bahwa perceraian itu tidak berdasar, bahwa Anjani hanya mencari keuntungan dengan menciptakan drama, dan bahwa aset-aset yang ia miliki seharusnya dibagi rata sebagai harta gonogini karena telah dibangun bersama selama pernikahan. Mereka bahkan mencoba mempertanyakan kewarasan Anjani dan validitas bukti-bukti yang ia miliki, menuduh Anjani telah memanipulasi rekaman. Namun, Bu Karina adalah lawan yang tangguh dan cerdik. Dengan tenang dan sistematis, ia mulai membeberkan bukti yang telah dikumpulkan Anjani. Pada sidang pertama, ketika beberapa rekaman audio yang berisi penghinaan ibu dan bapak Aditama diputar di ruang sidang, ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah hakim dan panitera yang menyimak dengan serius. Suara ibu Aditama yang melengking menghina Anjani, dan suara bapak Aditama yang menyalahkan Anjani atas kemiskinan mereka, terdengar jelas dan tak terbantahkan. Kemudian, rekaman video yang menunjukkan Arya bersikap acuh tak acuh, mengatakan ia akan mencari jalan lain dari Anjani karena dianggap tidak menguntungkan, serta momen saat ia membawa wanita lain ke rumah, diputar. Ekspresi Arya dan kedua orang tuanya, yang hadir di persidangan dengan wajah angkuh, berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena marah dan malu tak terkira. Mereka saling pandang panik, tak menyangka Anjani memiliki semua itu. Mereka mencoba membantah dengan keras, berteriak, dan mengklaim rekaman itu dimanipulasi. Namun kualitas video yang jernih dan catatan waktu yang akurat membuat bantahan mereka terdengar hampa dan tak berdasar. Bu Karina menatap mereka dengan tatapan dingin, lalu kembali menatap hakim.
Yang Mulia Hakim, semua bukti ini menunjukkan pola perlakuan tidak menyenangkan yang sistematis, pengabaian, dan motif materialistis yang jelas dari pihak tergugat. Klien kami, Ibu Anjani Kusuma, telah hidup dalam lingkungan yang sangat tidak sehat dan merugikan secara psikologis selama berminggu-minggu, demi mengungkap kebenaran ini. Anjani, duduk di samping Bu Karina, merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan di luar sana. Kebenaran, sedikit demi sedikit, akan terungkap di ranah hukum, dan ia memiliki keyakinan penuh bahwa keadilan akan berpihak kepadanya. Pertarungan belum usai, namun kemenangan awal sudah di tangan. Sidang demi sidang bergulir di pengadilan. Setiap sesi terasa seperti pisau yang mengikis habis sisa-sisa harga diri dan reputasi keluarga Aditama. Setiap kali tim pengacara Anjani, di bawah arahan Bu Karina yang tanpa ampun dan sangat strategis, membeberkan bukti baru, dinding pertahanan Arya dan mertuanya runtuh sedikit demi sedikit. Rekaman audio percakapan di ruang makan yang merekam jelas penghinaan ibu dan bapak Aditama terhadap Anjani, potongan video Arya yang acuh tak acuh dan memaki Anjani di depan pelayan, hingga bukti digital berupa pesan singkat dan email yang menunjukkan pengabaian serta keserakahan mereka, semuanya disajikan dengan rapi, sistematis, dan tak terbantahkan. Pengadilan, yang awalnya mungkin merasa simpati dengan cerita keluarga Aditama yang terzalimi, kini mulai melihat gambaran yang jauh lebih suram dan keji. Terutama, rekaman saat Arya membawa wanita lain ke rumah mereka dan perkataannya tentang mencari jalan keluar dari pernikahan dengan Anjani karena kemiskinan sang istri, menjadi pukulan telak yang menghantam langsung inti argumen mereka. Ekspresi Arya saat rekaman itu diputar di ruang sidang adalah campuran dari rasa malu yang memuncak, kemarahan yang membabi buta, dan keputusasaan yang melumpuhkan. Ia mencoba membantah dengan suara gemetar, berteriak bahwa itu adalah fitnah dan rekaman palsu yang dimanipulasi. Namun Bu Karina dengan tenang menunjukkan metadata rekaman yang valid, tak bisa diganggu-gugat, serta saksi ahli yang mengonfirmasi keasliannya. Fakta berbicara lebih keras dari segala sanggahan mereka. Kejadian di pengadilan itu, terutama cuplikan rekaman yang sangat dramatis, mulai bocor ke media secara terbatas. Berbeda dengan kampanye hitam yang dilancarkan keluarga Aditama yang tidak berdasar dan penuh rumor, bocoran dari persidangan ini datang dari sumber yang kredibel dan didukung oleh fakta-fakta yang sulit dibantah. Berita utama di portal berita online dan tabloid hiburan mulai berubah drastis. Yang tadinya mengisyaratkan perceraian sensasional pasangan elit, kini mulai menyoroti sifat asli keluarga Aditama dan drama di balik tirai kemewahan yang ternyata busuk. Tagar Anjani bukan bangkrut, ujian mertua, dan palsu terungkap mulai viral di media sosial. Netizen yang awalnya percaya pada narasi keluarga Aditama yang terzalimi, kini berbalik arah 180 derajat setelah melihat cuplikan-cuplikan rekaman yang sengaja disebarkan secara anonim oleh tim humas Bu Karina untuk mengendalikan narasi. Komentar-komentar pedas dan caci maki mulai membanjiri akun media sosial Arya dan keluarganya. Reputasi mereka, yang selama ini dibangun di atas pondasi kekayaan, status sosial, dan citra sempurna, kini hancur lebur dalam sekejap. Dampak dari pengungkapan ini tidak hanya berhenti pada reputasi sosial. Pekerjaan Arya di bank investasi ternama mulai terancam serius. Klien-kliennya mempertanyakan integritasnya. Bahkan ada beberapa yang menarik dana investasi mereka karena tidak ingin berbisnis dengan individu yang tercoreng skandal. Rekan-rekan kerjanya mulai menjaga jarak, khawatir terseret dalam skandal yang berpotensi merusak karir mereka sendiri. Lingkaran sosial Arya yang tadinya luas kini menyempit drastis. Bisnis-bisnis keluarga Aditama yang lain juga merasakan dampaknya. Beberapa investor besar mulai menarik dana, kontrak-kontrak penting dibatalkan, dan penawaran kerjasama yang sebelumnya sudah di depan mata mendadak hilang. Nama baik yang mereka banggakan dan gunakan sebagai modal selama ini tercoreng hitam, membuat mereka kesulitan mendapatkan kepercayaan baru di pasar. Mereka bukan hanya kehilangan menantu kaya raya yang selama ini menjadi mesin uang mereka, tetapi juga kehilangan muka di depan umum dan kepercayaan dari lingkungan bisnis mereka yang sangat menjunjung tinggi integritas. Di sisi lain, Anjani tetap tenang. Ia tidak memanfaatkan popularitas mendadak ini untuk membalas dendam secara verbal di media. Ia fokus pada proses hukum, membiarkan pengacaranya yang berbicara dan bukti yang berbicara untuknya.
Setiap kemenangan kecil di pengadilan adalah validasi atas keputusannya. Ia melihat kehancuran mereka, bukan dengan rasa balas dendam yang membara atau euforia yang berlebihan, melainkan dengan ketenangan yang dingin. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam, dan Anjani hanya menjadi saksi dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Arya, ibu, dan bapak Aditama tampak semakin kurus, wajah mereka cekung, dan stres setiap kali muncul di pengadilan. Raut wajah mereka selalu diliputi kemarahan yang tak berdaya dan keputusasaan yang nyata. Mereka telah mencoba menghubungi Anjani berkali-kali melalui berbagai cara, pesan singkat, telepon, bahkan perantara, untuk berdamai dan membicarakan semuanya di luar pengadilan, mencoba menawarkan kesepakatan damai yang dulu mereka tolak mentah-mentah. Namun, Anjani selalu menolak tegas. Pintu untuk rekonsiliasi sudah tertutup rapat. Mereka telah melewati batas yang tidak bisa diampuni, dan kini saatnya mereka membayar penuh harga dari keserakahan dan kekejaman mereka. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, diwarnai oleh hiruk-pikuk persidangan yang intens, gema gosip yang perlahan-lahan mereda menjadi bisikan, dan akhirnya, palu hakim yang mengakhiri semuanya. Ruang sidang yang megah itu menjadi saksi bisu atas kejatuhan sebuah keluarga yang dibangun di atas pondasi keserakahan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Anjani, rekaman audiovisual yang begitu gamblang dan tak terbantahkan, catatan harian yang mendetail berisi setiap tanggal dan kutipan perlakuan keji, serta kesaksian para pelayan yang memberanikan diri untuk bersuara setelah sekian lama menyaksikan, tak menyisakan ruang sedikit pun bagi bantahan Arya dan orang tuanya. Setiap argumen mereka yang mencoba memutarbalikan fakta runtuh berantakan di hadapan kebenaran yang dipresentasikan dengan sangat apik oleh Bu Karina. Pengadilan, setelah menimbang semua fakta dan bukti yang disajikan, memutuskan bahwa gugatan cerai Anjani berdasarkan perlakuan tidak menyenangkan, pengabaian, dan kekerasan psikologis adalah sah dan beralasan. Ini bukan hanya perceraian biasa. Ini adalah deklarasi keadilan. Arya Aditama tidak hanya kehilangan Anjani sebagai istrinya, tetapi juga kehilangan hak atas harta gonogini yang selama ini ia impikan akan ia kuasai. Seluruh aset Anjani, termasuk rumah megah yang menjadi panggung sandiwara mereka, dinyatakan sepenuhnya dan mutlak milik Anjani Kusuma. Tak satupun harta yang Anjani miliki sebelum dan selama pernikahan, yang merupakan hasil jerih payahnya, jatuh ke tangan Arya. Keluarga Aditama, dengan reputasi yang hancur lebur di mata masyarakat dan lingkungan bisnis, serta kehormatan yang terinjak-injak, harus menanggung kerugian finansial yang tak sedikit. Sanksi sosial dari para kolega dan relasi bisnis yang kini menjauhi mereka, serta pembatalan berbagai kontrak dan investor yang menarik diri, membuat bisnis mereka goyah. Mereka benar-benar kehilangan segalanya yang paling mereka banggakan, kecuali ego mereka yang masih menjulang tinggi, menolak mengakui kesalahan. Mereka terpaksa menjual beberapa aset yang mereka miliki sendiri untuk menutupi hutang dan kerugian yang menumpuk. Anjani tidak hadir saat putusan akhir dibacakan. Ia telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Karina, yang memberitahukan kabar baik itu melalui telepon. Di ujung telepon, Anjani mendengar suara Bu Karina yang penuh kemenangan. Namun Anjani sendiri hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Di sisi lain, Arya dan kedua orang tuanya, yang hadir di persidangan, tampak hancur. Wajah mereka pucat pasi dan tatapan mata kosong. Mereka mencoba mengajukan banding, namun tanpa dasar yang kuat dan dukungan publik yang minim. Karena kebenaran telah menyebar, upaya itu sia-sia. Kejatuhan mereka menjadi berita utama di mana-mana. Sebuah kisah peringatan tentang keserakahan yang membutakan dan konsekuensi dari perlakuan keji. Setelah putusan ingkrah, Anjani mengambil jeda panjang dari segala kesibukannya. Ia tak lagi disibukkan oleh jadwal rapat yang padat, tuntutan sosial, atau drama keluarga yang menguras energi. Ia fokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Ia menata ulang kembali rumahnya, menghilangkan setiap jejak kehadiran keluarga Aditama, mulai dari lukisan yang dibenci ibu mertua hingga mug kopi favorit Arya, menggantinya dengan dekorasi yang lebih mencerminkan dirinya sendiri, sebuah ruang yang kini terasa seperti surga pribadi, penuh kedamaian dan ketenangan. Ia menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya yang tulus mendukungnya selama masa sulit ini, memperkuat ikatan persahabatan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Ia bepergian ke tempat-tempat yang selalu ingin ia kunjungi namun tak pernah punya waktu, menikmati setiap momen kebebasan yang baru ia rasakan.
yang terpenting, ia kembali menemukan dirinya. Ia menemukan kembali hobi lamanya, melukis, yang sempat terabaikan. Ia menghabiskan berjam-jam di studionya, menuangkan emosi dan pemikirannya ke atas kanvas, sebuah bentuk terapi yang menenangkan jiwanya. Ia tidak merasakan dendam yang membara atau kepuasan yang meledak-ledak melihat kehancuran mereka. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang mendalam, sebuah rasa lega karena telah membebaskan diri dari belenggu. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya, membebaskan diri dari belenggu kepalsuan, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi utuh. Ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak pernah bersyarat, dan ia layak mendapatkan lebih dari sekadar kontrak bisnis berlabel pernikahan. Luka-luka itu memang masih ada, tetapi kini ia tahu bagaimana merawatnya, bagaimana menjadikannya sebagai pengingat akan kekuatannya. Suatu sore, beberapa bulan setelah putusan, Anjani duduk di teras belakang rumahnya yang menghadap ke taman, menyeruput teh hangat sambil menikmati hembusan angin sejuk yang membawa aroma melati. Ia membuka tabletnya, dan melihat beberapa berita terbaru tentang Arya dan keluarganya yang sempat viral. Mereka dikabarkan terpaksa menjual aset tersisa mereka, termasuk properti liburan di Bali dan beberapa koleksi mobil mewah, untuk menutupi hutang dan tunggakan. Arya sendiri, setelah diberhentikan dari pekerjaannya di bank investasi, kesulitan mencari pekerjaan lain karena reputasinya yang hancur. Ibu dan bapak Aditama dikabarkan jatuh sakit, stres berat karena kehilangan segalanya. Mereka kini hidup jauh dari kemewahan yang dulu mereka agungkan, menumpang di rumah kerabat jauh yang juga mulai enggan menerima mereka. Anjani hanya tersenyum tipis. Tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan berlebihan. Hanya sebuah kesadaran bahwa hidup, pada akhirnya, akan selalu menemukan keseimbangan dan keadilan. Anjani Kusuma, seorang wanita yang pernah diuji oleh keserakahan dan kepalsuan dalam bentuk yang paling pribadi, kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan, ketegasan, dan kebebasan. Ia telah menemukan kembali kebahagiaannya, bukan dari harta yang berlimpah, meskipun ia tetap kaya raya, melainkan dari hati yang utuh, jiwa yang merdeka, dan kebenaran yang tak terhina. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang pahit, dan awal dari kehidupan baru yang ia ciptakan sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Sebuah hidup di mana ia adalah penguasa takdirnya sendiri. Setahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengakhiri babak pahit dalam hidup Anjani. Debu persidangan telah mereda, dan gema gosip pun sudah lama pudar, digantikan oleh cerita-cerita baru di jagat sosialita Jakarta. Anjani Kusuma, sang CEO visioner, kini telah sepenuhnya bangkit dari abu. Kebebasan yang ia raih tidak hanya berarti terbebas dari pernikahan toksik, tetapi juga kebebasan untuk mendefinisikan ulang kebahagiaannya sendiri. Ia kembali membenamkan diri dalam dunia bisnis, namun dengan semangat yang berbeda. Pengalaman pahit itu memberinya perspektif baru. Ia kini lebih selektif dalam memilih rekan kerja dan investor, menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Perusahaan fintech-nya tumbuh semakin pesat, melampaui semua ekspektasi. Anjani tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan untuk merealisasikan visinya dan memberikan dampak positif. Ia meluncurkan berbagai program sosial melalui perusahaannya, fokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan literasi keuangan untuk masyarakat kurang mampu, sebuah bentuk komitmennya untuk menggunakan kekayaannya demi kebaikan. Rumah megahnya, yang dulunya terasa seperti sangkar emas, kini benar-benar menjadi oase pribadi. Ia mengubah tata letak interior, menambahkan sentuhan-sentuhan seni yang ia kumpulkan dari perjalanannya, dan menciptakan suasana yang hangat, nyaman, dan personal. Ruang kerja pribadinya menjadi tempat di mana ide-ide inovatif lahir, dan taman belakangnya menjadi tempat meditasi dan refleksi. Ia sering mengundang teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat sejati yang telah menemaninya melewati masa sulit, untuk makan malam atau sekadar berbagi cerita. Lingkaran sosialnya kini lebih kecil, namun jauh lebih berkualitas dan tulus. Hubungan dengan keluarga kandungnya, kedua orang tua Anjani, juga pulih dan menguat. Setelah semua drama, mereka menyadari betapa kerasnya Anjani berjuang dan betapa mereka telah kurang memberikan dukungan. Mereka kini menjadi pilar dukungan emosional yang tak tergoyahkan, sering mengunjungi Anjani, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Anjani tidak lagi merasa sendirian.